Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ayahanda dan bunda hari ini? Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk berbagi informasi. Kali ini terkait dengan salah satu bagian penting yang ada di pasal 28 Konvensi Anak tentang akses ke pendidikan. Tapi ada hal yang ingin kami bicarakan pada pasal 28 ini secara khusus terkait dengan disiplin positif non-kekerasan. Sebagaimana kita ketahui, Indonesia telah meratifikasi Konvensi Anak sejak tanggal 25 Agustus tahun 1990 melalui keputusan Presiden nomor 36 tahun 1990. Disiplin di sekolah harus menghormati hak-hak anak dan tidak pernah menggunakan kekerasan. Apa sesungguhnya yang dimaksudkan dengan disiplin? Disiplin itu tiada lain terkait dengan motivasi, mendorong, mendukung, menumbuhkan kecintaan belajar, menyebabkan disiplin diri. Lalu yang paling penting adalah meningkatkan kemampuan dan kepercayaan diri. Lainnya adalah tanpa kekerasan, fokus penyelesaian, respek berdasar prinsip perkembangan anak. Ini hal yang paling penting. Yang kedua, yang salah pemahaman di masyarakat ini terkait dengan hal-hal dianggap disiplin tapi sesungguhnya bukan disiplin, yaitu permisif, membiarkan anak melakukan apapun yang mereka inginkan. Kemudian tidak memiliki aturan, tidak memiliki batasan atau harapan. Di reaksi jangka pendek, banyak orang dewasa atau orang tua itu ingin agar anaknya disiplin, segera dibentak. Itu jangka pendek. Hal yang tidak mendidik sesungguhnya. Kemudian hukuman alternatif untuk menampar, memukul, dan mempermalukan. Sesungguhnya disiplin positif itu memiliki makna solusi jangka panjang. Jadi memiliki makna solusi jangka panjang. Komunikasi jelas dan konsisten. Minimal sehari 5 kali selama 5 tahun. 3 tahun. Coba bayangkan hitung itu. 5 kali 3 kali 365 hari. Itu berarti ada sekitar 5.475 kali kita terus berkomunikasi secara jelas dan konsisten pada satu hal yang ingin kita jadikan sesuatu yang belum terbiasa menjadi adat kebiasaan. Ini yang perlu kita catat. Kemudian konsisten menguatkan harapan, aturan, dan batasan. Ini harus jelas. 5.475 kali. Berdasarkan pengetahuan anak dan adil. Lalu membangun hubungan yang saling menghormati. Satu kritik untuk satu masalah diakhiri dengan kasih sayang di ruangan tertutup. Jadi kita tidak boleh mengkritik anak itu di depan publik. Lalu menghimpun ada masalah-masalah yang diperbuat oleh anak itu nanti diselesaikan sekaligus. Itu tidak dibenarkan. Kemudian mengajarkan keterampilan hidup dan mendorong mereka cinta belajar. Menjadi poin ini. Makna disiplin positif lainnya adalah mengajarkan tentang sopan santun, non kekerasan, empati, dan respek. Berkata saja kepada mereka itu tidak dibenarkan. Karena kita khawatir saat mereka usia 40 tahun dan kita sudah usia 60 tahun, saat kita minta bantuan kepada mereka, kemungkinan kalau mereka sering
mendengarkan kata dari kita, mereka akan berkata, ibu, emangnya bukan hanya aku anak ibu. Ini yang jadi catatan penting. Kemudian yang terakhir adalah meningkatkan kompetensi dan kepercayaan diri untuk ketenangan, lalu meningkatkan akademik, dan yang paling penting adalah dalam situasi sosial yang sulit mereka juga dapat mengatasinya. Ini yang sering kita lupakan. Untuk itu, apa yang perlu kita bangun pada saat kita membangun disiplin positif di sekolah? Pertama, kita harus memperhatikan pasal 28 ini, yaitu mengambil langkah-langkah untuk memastikan mendorong kehadiran anak secara teratur di sekolah dan menurunkan tingkat putus sekolah. Ini poin penting yang perlu kita upayakan. Lalu yang kedua adalah selalu memperhatikan kepentingan terbaik anak. Antara lain terkait dengan kesehatan fisik, kesehatan mental dan emosional anak, hubungan sosial, hubungan keluarga, tapi yang paling penting juga bagaimana prestasi akademik anak. Dengan disiplin insya Allah anak-anak ini akan mencapai ini semua. Kemudian kita harus bersikap non-diskriminasi kepada mereka. Terutama terkait dengan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik, kebangsaan, etnik, kepemilikan atau kekayaan, disabilitas, dan di mana mereka lahir. Ini menjadi penting. Selanjutnya terkait dengan pasal yang berhubungan dengan pasal 28 ini terkait dengan pasal 19. Untuk itu kita harus pastikan anak-anak terlindungi dari segala bentuk kekerasan, baik hukuman fisik, antara lain berteriak, memanggil nama anak, menghina, atau mempermalukan mereka. Untuk itu kita perlu harus mencoba kembangkan program pelatihan metode pendidikan non kekerasan. Untuk itu apa yang perlu dilakukan oleh pemerintah menyediakan dukungan bagi pendidik dan sekolah. Hari ini Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memiliki nomor telepon darurat Sapa 129. Tolong disebarluaskan kepada anak-anak agar mereka pada suatu saat mereka mengalami kekerasan, mereka dapat melaporkan. Ini hal yang perlu juga menjadi hal penting. Tapi terkait dengan disiplin positif, pasal lain yang terkait adalah pasal 13. Berilah anak untuk bebas berekspresi sesuai dengan apa yang mereka baca, mereka alami, dan mereka rasakan untuk diungkapkan terkait dengan hal-hal yang berhubungan dengan diri mereka. Lalu pasal 14, kebebasan berpikir, berhati nurani, dan beragama. Ayahanda dan bunda, anak-anak itu tidak perlu banyak diingatkan karena mereka memiliki hati nurani yang sudah ditancapkan oleh Maha Pencipta yang mampu membedakan hal-hal yang baik dan hal-hal yang negatif, sehingga mereka ambil jalan yang terbaik hanya karena Tuhan dan dia merasa diawasi oleh Tuhan. Ini menjadi penting. Selanjutnya adalah kalau kita ingin menegakkan disiplin positif, beri kebebasan anak untuk berorganisasi, berkumpul, atau membentuk kelompok. Karena di sana mereka akan belajar bagaimana menyelesaikan masalah-masalah melalui manajemen konflik.
Di sana mereka akan belajar berdisiplin. Tapi yang paling penting adalah mereka belajar bagaimana bertanggung jawab. Untuk itu memang disiplin positif ini menjadi sangat kunci untuk mereka peroleh. Ini yang perlu kita harus pahami bersama-sama. Lalu kemudian ibu bapak terkait dengan disiplin positif ini, bagaimana saat kita akan mengkoreksi anak, kita harus perhatikan privasi anak. Satu kritik untuk satu masalah, siapkan jawaban, akhiri dengan kasih sayang di ruangan tertutup. Bila kita mau mengkritik anak, kalau boleh orang lain atau temannya saja tidak mengetahui bahwa temannya sedang dikritik oleh guru. Ini untuk kebaikan bersama. Lalu kita perlu memberi akses kepada anak berbagai informasi terkait dengan testimoni, hal-hal yang berhubungan dengan mereka-mereka yang telah berhasil menegakkan disiplin positif. Dari segi akademi mereka sukses, dari segi kehidupan berkeluarga sukses, dalam segi karir apalagi. Ini menjadi penting juga untuk kita beri informasi kepada mereka. Dan juga sekali-sekali kita tunjukkan kepada mereka gambar-gambar atau video orang-orang yang selalu mengabaikan disiplin. Ambil contoh, seorang ayah atau seorang ibu dengan kebaikannya mengantar anak dengan sepeda motor, memakai helm, tidak melawan arus. Itu sesuatu yang mereka dapat beroleh dari ayah ibu. Tapi bagaimana dengan sebaliknya? Ini juga jadi tantangan kita ya. Ini juga perlu kita harus perhatikan. Selain itu, banyak hal yang harus kita perhatikan terkait dengan anak-anak disabilitas, kemudian kesehatan anak, terkait dengan mental, sosial anak, juga emosi anak juga menjadi sangat penting dengan kita menegakkan disiplin positif. Kemudian yang paling penting adalah akan melahirkan anak berkarakter sebagaimana yang dikehendaki oleh pasal 29. Tapi ibu bapak, anak-anak ini juga mereka butuh bermain, mereka butuh juga membahayakan diri mereka. Ini yang bisa kami sampaikan terkait dengan pasal 28 yang berhubungan dengan akses ke pendidikan, tetapi terkait dengan disiplin positif non kekerasan. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.